Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Triati Salonika Potaka dengan NIM A251-21091 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas contoh soal mata kuliah kimia fisik dalam rangka menyelesaikan mata kuliah kimia fisik untuk tugas ujian akhir semester. Tetapi sebelum itu mohon maaf jika ada salah kata, salah rumus atau apapun itu, soalnya saya juga di sini baru belajar. Terima kasih. Untuk soal yang pertama, hitunglah tetapan kesetimbangan dan delta S0 untuk reaksi berikut ini pada suhu 298 Kelvin jika diketahui delta H0F sama dengan min 74,8 kJ per mol, delta G0F CH4 sama dengan min 50 kJ per mol, 2C tambah 3H menghasilkan CH4. Bila diandaikan delta H tidak bergantung pada suhu berapa reaksi ini akan mempunyai kesetimbangan sama dengan 1? Nah, dari soal nomor 1 ini sudah diketahui apa saja, yaitu delta H0F CH4, delta G0F CH4, dan suhu. Dan yang ditanyakan yaitu kesetimbangan dan delta S. Untuk penyelesaiannya, delta S0 sama dengan delta H0 dikurang delta G0. Delta S0 sama dengan min RT ln KP sama dengan min 74,81 dikurang 50,75 sama dengan 24,6. Mohon maaf, yaitu delta S0-nya sama dengan 24,06. Ya, selanjutnya RT ln KP sama dengan 24,06 per 29,0 Kelvin. Ln KP sama dengan delta H0 ditambah delta G0 per RT sama dengan min 74,81 ditambah 50,75 per 29 sama dengan sama dengan 12,556 per 29 dan hasil akhirnya yaitu 432,9. Nah, teman-teman sudah diketahui nih, dan kita cari lagi untuk suhu T2-nya yaitu sama dengan ln KP2 sama dengan delta H0 ditambah delta G0 per RT2 ditambah R sama dengan 12,556 per 432,9 sama dengan 0,29. Untuk TH1 yaitu ln KP1 sama dengan delta H0 ditambah delta G0 per RT1 tambah R sama dengan 12,556 per 24,06 dan untuk hasil akhirnya yaitu sama dengan 5,21. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk ln KP2 dikurang ln KP1 sama dengan delta H0 ditambah delta G0 per RT2 ditambah R sama dengan dikurang delta H0 ditambah delta G0 per RT1 tambah R sama dengan 0,29 dikurang 5,21 sama dengan min 74,81 ditambah 50,75 per 29 sama dengan min 74,81 tambah 50,75 per 29 min 4,92 sama dengan min 2,406 per 29 sama dengan 0,82 per min 4,92 sama dengan 0,16. Untuk selanjutnya yaitu ln KP2 dikurang yaitu ln K2 per ln K1 sama dengan min delta H0 ditambah delta H0 per RT2 ditambah RT1
sama dengan 2,406 per 29. Jadi untuk K2-nya yaitu 5,21 dan K1-nya 0,29. Diperoleh 0 sama dengan 0,82 dari 2,406 per 29. 17,3 sama dengan 0,82. Sama dengan 0,82 dikurang 17,3. Jadi untuk T2-nya yaitu min 16,48. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk NK2 per K1 sama dengan delta H per R. 1 per T1 kurang 1 per T2. NK2 per K1 sama dengan delta H0 dalam kurung T2 dikurang T1 per RT1 dikurang T2. 17,3 sama dengan min 257,9 dalam kurung 1 per 0,16 dikurang 1 per min 16,48 sama dengan 257,9 per 16,64 sama dengan 15,49. Untuk NK2 per K1 sama dengan delta H0 dalam kurung T2 dikurang T1 per RT1 dikurang T2. 17 dikurang 3 sama dengan 257 kurang 9 dalam kurung 163,2 per 2,63 sama dengan 4,206 per 2,63 sama dengan 0,016 sama dengan kalau diubah ke derajat Celcius yaitu sama dengan 16 derajat Celcius. Teman-teman, sebelum kita lanjut, mohon maaf ya kalau saya agak terbata-bata bicaranya, soalnya saya juga baru belajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui reaksi kesetimbangan di bawah ini. H2 ditambah HCl2 menghasilkan 2 HCl dengan Kelvin sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Yang kedua yaitu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2 NH3, Kelvinnya yaitu 5 kali 10 pangkat 2. Dan yang ketiga yaitu N2 ditambah 4H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 NH4Cl, Kelvinnya yaitu 4 kali 10 pangkat 8. Tentukan harga K untuk reaksi NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Nah teman-teman, sudah diketahui kan apa dari soal nomor 2 ini? Yaitu tadi yang seperti yang saya bacakan di soal, dan yang ditanya tentukan harga K untuk reaksi NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Jadi untuk rumusnya itu KC4 sama dengan NH4Cl per NH3 dikali HCl. Nah untuk penyelesaiannya KC1 sama dengan HCl pangkat 2 per H2 dikali Cl2. HCl2 sama dengan KC1 dikali H2 dikali Cl2. HCl sama dengan KC1 dikali H2 dikali Cl2 pangkat 1/2. Jadi KC2 yaitu sama dengan NH3 pangkat 2 per N2 kali H2 pangkat 3. NH3 pangkat 2 sama dengan KC2 dikali N2 dikali H2 pangkat 3. NH3 sama dengan KC2 dikali N2 dikali H2 pangkat 3 tutup kurung 1/2. Dan untuk KC3-nya sama dengan NH4Cl pangkat 2 per N2 kali H2 pangkat 4 kali Cl2. Pindah ruas NH4
Cl pangkat 2 sama dengan Kc3 dikali N2 dikali H2 pangkat 4 dikali Cl2. NH4Cl sama dengan Kc3 dikali N2 dikali H2 pangkat 4 dikali Cl2 di pangkat 1/2. Untuk Kc4 nya sama dengan NH4Cl per NH3 dikali HCl sama dengan Kc3 dikali N2 dikali H2 pangkat 4 dikali Cl2 tutup kurung pangkat 1/2 per Kc2 kali N2 kali H2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 1/2 dikali lagi Kc1 dikali H2 kali Cl2 pangkat lagi 1/2 sama dengan Kc3 dikali N3 dikali H3 pangkat 4 dikali Cl3 per Kc2 dikali N3 dikali H3 pangkat 2 dikali 1/2 dikali lagi Kc1 kali H2 dikali Cl3 pangkat 1/2 dan habis nih guys yang N3 H3 Cl3 per N3 H3 itu habis, jadi sisa Kc3 per Kc2 dikali Kc1 per 4 kali 10 pangkat 8 per 5 kali 10 pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan akar 2/5 kali 10 pangkat 3 per akar 400 sama dengan akar dari 20 itu dari akar 400, jadi hasilnya 20 guys. Akhirnya kita sampai di nomor 3. Untuk nomor 3 diketahui reaksi pembakaran etana C2H6 gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas dengan delta H-nya yaitu sama dengan min 1560 kJ per mol Kelvin. Jika diketahui S0C2H6 gas sama dengan 229,49 Joule per mol Kelvin, S0CO2 gas sama dengan 213,677 Joule per mol Kelvin, S0O2 gas sama dengan 205,037 Joule per mol Kelvin. Dan S0H2O gasnya sama dengan 188,715 Joule per mol Kelvin. Hitunglah yang pertama A delta U, B delta S0, C delta A. Nah, untuk yang diketahui dan ditanyakan sudah ada di soal tadi guys. Sekarang kita masuk dalam penyelesaian. Nah, untuk reaksi yang pertama di soal nomor 3 tadi itu kan belum setara, jadi kita setarakan menghasil. Jadi ini sudah reaksi yang setara ya guys, yang 2C2H6 gas ditambah CO2 gas menghasilkan 4 CO2 gas ditambah 6 H2O gas. Untuk diketahui yang ditanya pertama yang A itu delta H sama dengan delta U ditambah delta PV menghasilkan PV ditambah nRT. Ini rumusnya ya guys. Jadi delta H PV sama dengan delta PV sama dengan delta dalam kurung itu nRT. Jadi delta PV sama dengan R kali T kali delta N. Ya guys, itu tadi rumusnya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian yang akan kita cari. Jadi delta H sama dengan delta U tambah RT delta N menghasilkan delta N sama dengan 4 kurang 6 sama dengan min 2. Min 1560 kJ sama dengan delta U ditambah 8,314 Joule per mol Kelvin. 298 Kelvin dalam kurung min 2. Min 1560
kilojoule sama dengan delta U dikurang 4955,144 joule sama dengan min 1560 kilojoule sama dengan delta U dikurang 4,955,144 kilojoule. Jadi delta U-nya itu sama dengan min 1564,9 kilojoule. Untuk yang B, delta S0 sama dengan 4 kali S0 CO2 gas sama dengan 213,677 joule per mol Kelvin ditambah 6 dikali S0 H2O gas sama dengan 188,715 kilojoule per mol Kelvin dikurang 2 kali S0C2H6 gas sama dengan 229,49 joule per mol Kelvin ditambah 7 kali S0O2 gas sama dengan 205,037 joule per mol Kelvin sama dengan 854,70,8 mohon maaf guys, sama dengan 854,708 ditambah 1132,29 dikurang 458,98 ditambah 1435,259 sama dengan 1986,998 dikurang 1894,239 sama dengan 92,759 joule per mol Kelvin. Untuk yang ditanyakan ketiga yaitu delta A sama dengan delta U ditambah T delta S sama dengan min 1564 dikurang 988 kilojoule sama dengan 298 Kelvin dalam kurung 92,759 joule per mol Kelvin sama dengan min 1564,955 joule per mol sama dikurang 27642,182 joule per mol sama dengan min 29207,137 joule per mol sama dengan min 29,207137. Mohon maaf guys, sama dengan min 29,207137 kilojoule per mol. Nah guys, kita sudah sampai di puncak akhirnya. Jadi soal-soal yang saya bahas semua tadi ada 3. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dengan baik. Sekali lagi mohon maaf guys kalau saya yakin saya masih banyak kurangnya karena masih terbata-bata juga, tapi dari video ini saya juga menampilkan slide PPT, jadi saya menjelaskan sambil menampilkan slide. Semoga teman-teman bisa pahami ya. See you next time, bye-bye.